Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalam ala rasulihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Kaum muslimin yang bahagia, teori itu harus sesuai dengan praktek. Ilustrasi sebagai teori, bukan teori, praktek, yaitu ketika Rasulullah memerintahkan Usama bin Zaid bin Harithah, ya ini anak angkatnya ya, cucu dari anak angkatnya, dari anak Zaid bin Harithah, punya anak namanya Usama bin Zaid bin Harithah. Ini pada usia 16 tahun diangkat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panglima perang. Waktu itu beliau masih hidup, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup menjelang meninggal gitu ya. Jadi Usama bin Zaid bin Harithah usia 16 tahun ditunjuk oleh Rasulullah sebagai komandan atau panglima perang, panglima tertinggi untuk memimpin perang melawan Romawi di Syam gitu. Saudara-saudara sekalian, ini praktek nih, bukan teori nih, iya kan? Coba bayangkan Pak, saat itu ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali, Sayyidina Umar bin Khattab ya. Di situ juga ada Khalid bin Walid ya. Ada Amr bin As ya. Ada siapa lagi? Ada Muawiyah bin Abu Sufyan ya, ada Abu Sufyan, lengkap. Ya, ada Ikrimah bin Abu Jahal. Oh, kalau beliau ini sudah meninggal ya. Oh, belum meninggal. Nanti meninggal di periode Khulafaur Rasyidin yang Umar bin Khattab mungkin. Di situ banyak pahlawan-pahlawan ya, yang lebih senior daripada Usama bin Zaid bin Harithah. Tapi prakteknya Rasulullah menunjuk Usama bin Zaid bin Harithah yang notabene hanya sebagai anak angkat ya, dan masih sangat muda belia, 16 tahun, masih bujangan gitu ya. Diangkat. Padahal di situ masih banyak senior ya, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ya, dan senior yang lain gitu ya, karena ini perintah Nabi ya. Senior ini mematuhi gitu, sampai ketika Usama diutus mau berangkat perang melawan Romawi di Syam, Rasulullah meninggal gitu. Jadi Usama belum berangkat ini, ya baru siap, belum dilepas keberangkatannya gitu. Rasul meninggal dunia gitu. Jadi Abu Bakar otomatis jadi pengganti Rasulullah sebagai khalifah. Nah, Abu Bakar demi amanat Rasulullah, walaupun banyak ada juga protesan, walaupun banyak ada protesan, kenapa Usama gitu yang jadi panglima? Dia kan belum berpengalaman, masih sangat muda dan lain sebagainya. Takutnya delegasi ini gagal gitu ya. Lebih baik kita ganti aja yang lain, yang lebih senior gitu. Apa Sa'ad bin Abu Waqqas ya, Sa'ad bin Ubadah bin Jarrah ya. Banyak pahlawan perang, Amr bin As ya. Termasuk Khalid bin Walid ya. Tapi kok Usama gitu? Dan Rasulullah kan meninggal ya. Bisa saja bisa saja diganti itu sama yang umur 16 tahun ya. Tapi Abu Bakar itu sangat percaya dengan Rasulullah, teruskan Usama menjadi komandan perang gitu. Lalu Abu Bakar sebagai khalifah mengantar pasukan perang di bawah pimpinan panglima perang Usama bin Zaid bin Harithah di perbatasan Madinah begitu. Sampai nanti singkat ceritanya Usama kembali pulang ke Madinah, ibu kota negara Indonesia itu,
negara Islam di Madinah itu dengan selamat, dengan membawa beberapa pampasan perang ya. Walaupun mungkin tidak terjadi perang di sana, tapi beliau bisa menaklukkan daerah-daerah yang ditinggalkan tentara Romawi begitu. Ini satu teori, bukan, ini praktek gitu. Kemudian tadi misalnya ada sholat subuh berjamaah. Itu imamnya sangat muda, Pak. Sangat muda. Dia barangkali umurnya 22 tahun ya, atau 24 tahun paling tua. Masih bujangan, Pak. Tapi dia S2 dia. Dan dia pendatang dia. Dan masih bujangan dia. Tapi dia yang diangkat jadi imam sholat subuh gitu. Ini suatu praktek ya. Kemudian jamaahnya ada 3 baris gitu. Kalau 3 baris kali 9 orang ada 27, taruhlah 30-an orang. Ini praktek, Pak. Tidak teori muluk-muluk gitu tentang Islam gitu. Buat apa teori muluk-muluk? Bla bla bla. Tapi tidak dipahami umat. Kemudian bukan praktek. Nah ini praktek. Praktek sholat berjamaah subuh. Ketika orang sedang asik tidur, nyenyak tidur, atau udah ngantuk. Kalau yang tadi begadang ngantuk, siap tidur gitu ya. Bla bla bla. Kalau ngikuti hawa nafsu, subhat seperti itu gitu. Tapi pada saat itu diangkat dia sebagai imam sholat subuh gitu. Sampai dia salah pada rakaat kedua, dia ada salah gitu ya. Akhirnya dihafalkan atau dibacakan surah yang lain yang panjang juga. Ini seperti Usamah ya, umur 16 tahun diangkat jadi komandan perang oleh Nabi SAW. Nah kemudian jamaah sholat subuh kita mengangkat dia sebagai imam sholat, namanya Pak Wahyu, dia Wahyu namanya, saya sebutkan namanya ya. Ini praktek, Pak, bukan teori gitu. Mengapa saya katakan praktek ini? Sekedar sholat berjamaah subuh, bukan sholat-sholat yang lain, Pak, subuh gitu. Karena ada hadis yang menyatakan suatu saat nanti orang Yahudi, Israel Zionis itu, apapun benda, apa batu, apa pohon, bukit dan sebagainya itu, kalau di belakang mereka itu ada bersembunyi orang Yahudi, Israel Zionis, ya, itu batu atau pohon atau bukit atau apapun benda mati itu akan ngomong, ngasih tahu, wah kaum muslimin, ini di balik saya, di dekat saya bersembunyi orang Yahudi gitu. Sembelihlah mereka atau bunuhlah mereka begitu. Bunuhlah dia begitu. Itu orang Yahudi nyengar-nyengir ya. Malah ngejek, ngeledek. Gue udah tahu hadis seperti itu. Ini praktek, Pak. Praktek. Dia hafal itu hadis seperti itu. Makanya orang Yahudi sekarang ini di Israel itu menanam pohon-pohon gorkon, kalau nggak salah pohon gorkon ya. Hanya pohon gorkon itu yang nggak ngaku bahwa di belakangnya bersembunyi orang Yahudi. Jadi jutaan pohon gorkon itu ditanam oleh Yahudi Israel Zionis di Israel sana. Yang pohonnya besar-besar, Pak, tinggi-tinggi. Ya bisa melindungi orang-orang Yahudi nanti itu dari peperangan dengan kaum muslimin nanti itu. Jadi orang Yahudi tahu tuh. Itu saatnya kalau orang Islam itu sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Sholat subuhnya seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, melimpah ruah gitu. Kalau cuma tadi 3 baris kali 9 orang, 27 orang, 30 orang. Ya, masih banyak warga yang tidak sholat subuh berjamaah di kami gitu ya. Nah ini nggak bisa, kata Yahudi kita masih menang ya. Yahudi Israel Zionis itu masih menguasai dunia, termasuk Indonesia bisa dikuasai gitu. Kalau subuh kita membleh gitu ya. Jadi ini perlu dibenahi ya. Kalau kultum-kultum di Ramadan ini maupun di sholat Jumat selalu dikasih logika ya. Kalau kita sudah selesai Ramadan ini, harusnya kita sholatnya juga harus bagaimana ya? Harus disiplin gitu. Kalau Ramadan ini kita tarawihnya penuh, misalnya setengah musola gitu, 5 baris ya, 5,5 baris ya. Kalau awal kan bisa 8 baris ya, penuh gitu ya. Ini musolanya kecil, Pak. Ya hendaknya nanti di luar Ramadan pun harus begitu gitu. Kalau nggak begitu, bagaimana kita mau menang Yahudi? Ya. Otomatis kita masih dikuasai Yahudi.
kita diperangi oleh candu, narkoba, minuman keras, prostitusi, LGBT,